Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika titik A, BP 18 10 55 10 18, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis diskriminan. Analisis diskriminan merupakan salah satu metode dari ilmu statistik yang menjelaskan mengenai hubungan dependensi. Hubungan dependensi adalah hubungan yang menjelaskan antara variabel independen dan variabel dependen secara berbeda atau sudah jelas antar variabelnya. Dan analisis diskriminan ini juga membahas kasus variabel respon dan variabel penjelas, yang mana variabel respon atau dependen variabel berupa data kualitatif berbentuk rasio atau ordinal, sedangkan variabel penjelas atau independen variabel berbentuk data kuantitatif berupa interval atau rasio. Tujuan dari analisis diskriminan ini secara umum untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang jelas antara variabel pada data kelompok pada variabelnya. Sedangkan tujuan secara spesifiknya yaitu untuk mengklasifikasikan individu atau observasi ke dalam kelompok secara jelas dan menyeluruh berdasarkan jumlah data variabel penjelas. Dalam analisis variabel ini terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, variabel independen harus berskala normal. Yang kedua, tidak adanya multikolinearitas dalam variabel independen. Dan yang ketiga, adanya homogenitas dalam variabel antara data kelompok. Dan di dalam analisis diskriminan ini, kita menggunakan dua metode. Yang pertama, metode dependen, dan yang kedua, metode interdependen. Metode dependen kita gunakan apabila variabelnya tidak ada yang saling berkegantungan antara satu sama lain. Sedangkan variabel independen digunakan apabila dalam variabel ada yang saling berkaitan atau berkegantungan. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjutnya supaya lebih mengerti, kita akan membahas contoh soal dari analisis diskriminan ini menggunakan aplikasi SPSS. Dan dalam video ini saya menggunakan aplikasi SPSS tipe 17. Baiklah, kita akan menguji frekuensi liburan keluarga berdasarkan data sikap terhadap perjalanan, tingkat kepentingan liburan, jumlah anggota keluarga, dan umur kepala keluarga. Pertama, kita klik variabel view dan masukkan data-data kita, dimulai dari X1, X2, X3, X4, dan Y. Di sini kita ubah angkanya menjadi 7 di tabel width. Karena saya menggunakan angka berkisar dari angka 1 sampai 7, dimulai dari sangat tidak penting hingga sangat penting. Desimalnya ubah menjadi 0. Dan berikan nama dari setiap variabel. X1 kita merupakan sikap terhadap perjalanan. X2 yaitu tingkat kepentingan liburan. X3 nya merupakan jumlah anggota keluarga. X4 adalah umur kepala keluarga. Dan Y nya merupakan liburan keluarga. Lalu klik data view, kopikan data yang sudah ada sebelumnya, saya buat di Word. Lalu klik analyze, classify, diskriminan. Masukkan variabel Y atau liburan keluarga ke dalam grouping variabel dan masukkan definan rank-nya. Di sini saya memasukkan angka keputusan minimumnya 1 dan maksimumnya keputusannya 3. Karena nilai keputusan 1 berarti frekuensi liburan rendah, nilai keputusan 2 berarti frekuensi liburannya sedang, dan frekuensi 3 berarti frekuensi liburannya tinggi. Lalu klik continue, klik statistik, centang semua pilihan yang ada.
lalu klik continue, lalu masukkan variabel X ke dalam kolom independen. Lalu klik use stepwise method dan masukkan metode kita. Di sini kita menggunakan metode with lambda dengan entry 3,484 dan removal dengan nilai 2,71. Lalu displaynya dalam bentuk summary of step. Klik continue. Lalu classify-nya kita klik all groups equal, case y result, summary table, leave one out classification, within groups, dan klik continue. Lalu klik OK dan tunggu data kita diproses. Data tadi merupakan pemberian responden dalam memberikan keputusan antara nilai keputusan 1, 2, dan 3. Mula-mula kita akan menganalisis dari tabel group membership. Di tabel ini bisa kita lihat 10 responden memberikan penilaian pada keputusan 1, begitu juga pada keputusan 2 dan keputusan 3. Jadi total responden kita berjumlah 30 orang. Sedangkan pada tabel main ini kita bisa melihat rata-rata keputusan. Pada variabel X1, keputusan satunya lebih rendah dibandingkan dengan keputusan 2. Dan begitu juga keputusan 2 lebih rendah dibandingkan dengan keputusan 3. Begitu juga dengan variabel-variabel yang lain. Selanjutnya, kita akan menganalisis tabel test of equity of group means. Di sini kita akan mendapatkan hasil untuk menguji kesamaan rata-rata variabel. Jika kita ketahui Wix lambanya mendekati 0, berarti terdapat perbedaan di dalam kelompok. Dan jika mendekati 1, berarti tidak ada perbedaan dalam kelompok. Di data kita, variabel X1, X2, dan S3 kita mendekati 0. Berarti terdapat perbedaan di dalam kelompok. Sedangkan X4 kita mendekati 1, berarti tidak ada perbedaan di dalam kelompok. Begitu juga berlaku terhadap nilai yang ada di signifikan. X1, X2, X3 kita lebih kecil dari 0,05, maka variabel memberikan perbedaan dalam pengambilan keputusan Y. Sedangkan variabel X4 kita lebih besar dari 0,05, maka variabel X4 ini tidak memberikan perbedaan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita akan menganalisis tabel kovarian dan korelasi. Di tabel ini, kita harus berfokus kepada nilai korelasi. Nilai 1000 ini kita peroleh dari hasil pembandingnya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Dan nilai yang lainnya dibandingkan juga tingkat kepentingan liburan terhadap perjalanan, begitu juga jumlah anggota keluarga dengan sikap terhadap perjalanan. Berdasar kita analisis, jika nilai hasil perbandingannya lebih besar dari 0,5, maka dicurigai ada gejala multikolinearitas. Sedangkan jika nilai kita yang dapatkan ini kecil dari 0,5, maka tidak ada gejala multikolinearitas. Berdasarkan data kita ini, didapatkan nilai korelasi yang lebih kecil dari 0,05. Berarti di data kita tidak ada indikasi multikolinearitas, karena angka kita ada yang bernilai negatif dan lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, kita akan menganalisis tabel dari test result. Di tabel ini berguna untuk menguji kesamaan varian yang kita gunakan. Dengan ketentuan, signifikasinya jika besar dari 0,05 berarti HO diterima, dan jika signifikasi kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Kita asumsikan bahwa H0 adalah variansi kedua kelompok data identik atau homogen, dan H1 merupakan variansi kedua kelompok data tidak sama atau heterogen. Sedangkan pada data kita peroleh nilai p-value-nya sebesar 0,566,
yang berarti lebih besar dari 0,05. Jadi di data kita H0-nya akan diterima dan H1 ditolak, yang artinya variansi kedua kelompok data identik atau homogen. Selanjutnya, kita akan menganalisis tabel dari Untethered dan Removed. Nah, di tabel ini variabel yang dimasukkan terdiri dari dua tahap. Yang variabel yang masuk ke dalam model ini adalah variabel yang berpengaruh bermakna pada Y dan tidak menyebabkan nilai F tidak signifikan. Jadi yang mempengaruhi variabel Y yaitu tingkat kepentingan dan sikap terhadap perjalanan. Tahapan pemasukan variabel ini ditentukan oleh besar kecilnya angka signifikasi, di mana angka terkecil didahulukan berdasarkan yang ini tadi. Lalu kita akan menganalisis tabel selanjutnya, yaitu tabel variabel in the analysis. Di tabel ini, variabel yang tetap tinggal terdapat dua variabel, yaitu tingkat kepentingan liburan dan sikap terhadap perjalanan. Lalu, di variabel yang dikeluarkan dari model analisis ini adalah variabel, kita lihat dari bawah, dari step yang kedua, yang hanya ada dapat data jumlah anggota keluarga atau X3 dan umur kepala keluarga atau X4 yang tersedia. Sedangkan pada tahap yang pertama terdiri dari 3 variabel, dan pada tahap yang belum dilalui atau tahap 0, semua data kita tersedia dan nilai toleransinya berkurang seiring dengan berkurangnya tahapan. Lalu kita analisis tabel Wix lambda ini. Di tabel ini menunjukkan perubahan nilai lambda dan nilai UGF dalam tiap tahap. Tahap kita dilalui sebanyak 2 dan nilai dari sig-nya bernilai 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Maka variabel bebas masuk semua di dalam variabel di dalam model, dan masing-masing kelompok mempunyai perbedaan yang signifikan. Berdasarkan nilai kita, di tahapan pertama kita memperoleh signifikan 0,00 dengan data statistiknya 212,337. Sedangkan pada tahap yang kedua dengan nilai signifikan 0,00 dengan nilai statistiknya 52,770. Selanjutnya kita akan mengevaluasi tabel eigenvalues. Di tabel eigenvalue ini terdapat nilai canonical korelasi yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara hasil diskriminasi atau besarnya variabilitas yang mampu diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Di tabel ini kita akan melihat nilai canonical korelasi. Di data, kita memperoleh nilai kanonicalnya sebesar 0,980 dalam fungsi yang pertama. Apabila nilai ini dikuadratkan, akan berjumlah 0,9604 atau 96,04%. Berarti variabel independen dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terbentuk ini. Nilai korelasi canonical menunjukkan hubungan antara nilai diskriminan dengan kelompok. Nilai 0,980 ini berarti hubungan antar kelompok mendekati 1. Berarti hubungannya bersifat kuat karena nilai korelasi ini berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai korelasinya 0, maka hubungannya jauh. Dan jika nilai korelasinya mendekati 1, maka hubungan variabel sangat tinggi. Selanjutnya, kita akan menganalisis tabel Wix lambda yang kedua. Di tabel ini, dari dua fungsi atau dua tahap yang tadi, kita akan pilih atau analisis nilai yang terkecil dengan nilai signifikasinya 0,00. Jadi kita akan mengambil tahap yang pertama. Lalu,
Selanjutnya kita menganalisis struktur matriks. Di tabel ini menjelaskan hubungan masing-masing variabel bebas antara X1, X2, X3, dan 4 dan menunjukkan urutan karakteristik yang paling membedakan keputusan untuk variabel Y. Di sini, di poin pertama terdapat dari X2 atau tingkat kepentingan liburan. Yang urutan yang kedua ada dari X4 atau umur kepala keluarga. Selanjutnya posisi ketiga ada sikap terhadap perjalanan atau X1, dan di posisi 4 ada X3 atau jumlah anggota keluarga. Tanda A ini menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak dimasukkan ke dalam proses analisis diskriminan. Baiklah, selanjutnya kita akan analisis tabel canonical diskriminan fungsi koefisien. Di tabel ini menunjukkan fungsi diskriminan dengan fungsi D aksen sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah E. Dari data kita peroleh berdasarkan fungsi yang pertama dengan nilai koefisien min 0,838 ditambah 1,436 ditambah 0,811. Sedangkan di fungsi yang kedua kita dapatkan nilai koefisiennya min 0,163 ditambah min 1,039 ditambah 1,080. Selanjutnya kita analisis tabel dari klasifikasi. Di tabel ini kita bisa melihat tidak ada kesalahan dalam menginput data karena data yang awal kita masukkan 30 dan juga akhirnya juga tetap 30. Selanjutnya kita analisis tabel prior probability of groups. Di tabel ini jumlah data yang kita dalam keputusan kita ada 3 dan total keseluruhan data ada 30 dengan nilai 0,333 setiap keputusannya. Selanjutnya kita analisis tabel dari klasifikasi fungsi koefisien. Di tabel ini kita melihat hasil dari keputusan dan berdasarkan dari nilai X yang dimasukkan dalam analisis diskriminan. Di sini bisa kita lihat nilai dari keputusan pertama min 5,618 ditambah 4,142 ditambah 2,610. Sedangkan pada keputusan yang kedua kita dapatkan nilainya min 41,57 ditambah 12,732 ditambah 7,469. Begitu juga di keputusan yang ketiga dengan nilai min 106,582 ditambah 20,685 ditambah 11,955. Selanjutnya kita akan menganalisis tabel dari klasifikasi result. Di tabel ini dengan nilai Y keputusan keluarga dan dengan nilai keputusan yang lain kita mendapatkan nilai totalnya 100%. Karena berarti data kita ketepatannya sudah cukup tinggi karena nilai ketepatan yang paling tinggi adalah 100%. Baiklah, sekian dulu penjelasan saya untuk di video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.